Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 6 semuanya. Alhamdulillah kita bertemu lagi dan belajar bersama kembali pada tema 7 muatan bahasa Indonesia. Hari ini kita akan belajar tentang pidato. Oke, kita hari ini adalah 3.3 menggali isi teks pidato yang didengar dan dibaca. 4.3 menyampaikan pidato hasil karya pribadi dengan menggunakan kosakata baku. Apa itu pidato? Pidato adalah menyampaikan gagasan atau pemikiran tentang suatu hal secara lisan di depan banyak orang. Di dalam berpidato itu ada dua komponen, yaitu ada orator, adalah orang yang menyampaikan pidato, dan juga audiensi, adalah orang yang mendengarkan orator berpidato. Pidato juga harus ada 5 unsur yang harus dipenuhi, yaitu 1. Ada salam pembuka. Kemudian yang nomor 2 ada pembukaan, nomor 3 isi pidato, yang keempat penutup, dan yang kelima ada salam penutup. Teks pidato. Pertama, tentukan tema. Kedua, cari berbagai referensi. Ketiga, membuat rancangan. Yang keempat, merangkai, dan yang terakhir memperagakan. Pidato persuasif. Apa itu pidato persuasif? Adalah pidato yang bersifat mempengaruhi orang yang mendengarkan. Pidato ini bertujuan untuk menghimbau atau menyemangati pendengarnya agar melakukan sesuatu sesuai maksud pidato dengan sukarela. Kalian akan dikatakan mahir dalam berpidato jika kalian mampu mengungkapkan pikiran secara lisan dan dengan lancar. 2. Kalian menguasai bahasa secara baik dan benar. 3. Kalian berani tampil di depan umum. Nah anak-anak, sekarang kita belajar merancang teks pidato. Cara yang pertama adalah kalian harus membuat salam pembuka. Ini isinya adalah kalimat sapaan seperti selamat pagi, assalamualaikum, dan lain sebagainya. Kedua, pendahuluan. Isinya adalah tentang topik permasalahan yang akan dibahas. Ketiga, kalian membuat intinya, yang di dalamnya ada kalimat ajakan atau kalimat bujukan. Kemudian yang keempat, kalian membuat rangkuman. Baru yang kelima, kalian membuat salam penutup, yaitu selamat siang, wassalamualaikum, atau terima kasih. Teks pidato dikatakan sebagai teks pidato yang lengkap jika di dalamnya ada bagian pembuka, ada bagian inti, kemudian ada topik yang dibahas lengkap. Yang keempat, ada contoh pendukung topik. Yang kelima, ada penutup. Kemudian yang keenam, mengandung ajakan atau menggunakan kosakata baku. Dan yang terakhir, teks pidato tersebut mempunyai inspirasi bagi pendengarnya. Nah, kalau kalian sudah membuat pidato, kini saatnya kalian mempraktekkan pidato. Apa saja yang perlu diperhatikan sebelum menyampaikan pidato? Yang pertama, buatlah kerangka pidato. Yang kedua, berlatih dari kerangka pidato tadi yang menjadi utuh, berlatih di depan kaca. 3. Kemudian intonasi suara. 4. Lakukan penenangan diri ketika sebelum pidato dimulai. Saat berpidato, hal-hal yang harus kalian lakukan adalah 1. Silahkan tersenyum, tarik nafas, kemudian keluarkan kata-kata yang meyakinkan. 2.
Menyapa pendengar dengan mengucapkan salam. 3. Hindari gugup saat berpidato. 4. Intonasi suara yang jelas. Nah, sekarang kalau metode berpidato itu terdiri dari 4, yaitu ada impromptu, pidato yang tanpa ada persiapan atau dadakan. Kedua, yang kedua ada memoriter, yaitu metode berpidato dengan menghafalkan naskah pidato terlebih dahulu. Yang ketiga ada metode naskah, yaitu metode berpidato dengan membaca teks atau naskah pidato. Yang terakhir ada ekstemporan, adalah metode berpidato dengan terlebih dahulu menyiapkan garis besarnya saja. Latihan soal dan tugas yang harus kalian kerjakan adalah pada halaman 132 LKS. Harus karya mandiri, kemudian ditulis di buku tulis, difoto dan dikirim ke KI 4. Nah, demikian anak-anak pelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.